Minggu lalu, Bank Sentral Amerika resmi memangkas suku bunganya sebesar 50 basis poin. Penurunan suku bunga ini adalah penurunan pertama sejak 4 tahun terakhir, yang dimana ini telah kita nanti-nanti dari tahun lalu. Dan ini merupakan satu katalis yang wajib dipantau oleh Republik Rupiah. Oke, lantas pertanyaannya, bullish apa bearish Min setelah keputusan ini? Nah, kebetulan banget nih, bertepatan momen pemangkasan suku bunga kemarin, The Fed juga merilis Summary of Economic Projection bulan Septembernya, yang dimana berisikan prediksi ekonomi Amerika untuk akhir tahun ini dan tahun depan. Prediksi ini sekarang dijadikan acuan untuk pasar keuangan termasuk kripto. Nah, apa saja isinya? Langsung aja kita bahas yuk, let's go! Prediksi tahun ini dan tahun depan 2025. Pertama, kita mulai dari Jerome Powell, Ketua Bank Sentral Amerika. Setelah beliau mengasih tahu berapa suku bunga acuan, ia memberikan beberapa pendapat terkait perekonomian Amerika saat ini dan juga ke depannya. Powell menyatakan bahwa suku bunga acuan yang turun 50 basis poin ini adalah langkah yang dianggap tepat karena melihat kondisi perekonomian yang mulai membaik jika mengacu pada data. Data yang ia jadikan acuan salah satunya adalah data gaji dan data ketenaga kerjaan yang ia anggap sudah membaik. Namun saat menyinggung data ketenaga kerjaan, ia memberikan pernyataan bahwa saat ini data pengangguran sudah rendah, namun inflasi masih agak tinggi. Nah, pernyataan ini membuat reaksi yang campur aduk dengan mayoritas analis masih menerka-nerka apa sih sebenarnya maksudnya dari pernyataan Jerome Powell ini. Apakah maksudnya inflasi yang tinggi berarti suku bunga acuan akan naik lagi untuk menjinakkan inflasi? Pertanyaan ini wajar ya, karena secara teori dasar inflasi yang tinggi harus ditangani dengan suku bunga acuan yang tinggi, karena suku bunga acuan yang lebih tinggi berfungsi untuk mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga inflasi bisa tertekan untuk turun. Tapi Powell kembali memberikan pandangan terhadap kebingungan ini secara tersirat dengan menyatakan bahwa suku bunga acuan yang ditetapkan saat ini adalah semacam new normal, di mana menurutnya ini jadi tingkat suku bunga yang netral dan dalam waktu dekat ini gak akan naik lagi karena akan jadi batas normalnya. Tapi seperti biasanya, jawaban Jerome Powell kalau lagi belum jelas tentuin suku bunga acuan, ia akan kembali ke kata-kata emasnya, yaitu kita lihat nanti berdasarkan hasil data. Nah, jadinya untuk saat ini kita masih digantung sama pernyataan-pernyataan beliau. Oke, kalau berdasarkan pandangan analis dan ekonom di pasar, saat ini banyak yang prediksi masih akan ada 2 penurunan suku bunga acuan lagi. Kemungkinan antara di Desember dua-duanya atau di bulan Oktober dan Desember. Nah, prediksi ini juga didasarkan dari pernyataan-pernyataan Powell sebelumnya yang menyatakan bahwa di 2024 tidak hanya akan ada satu rate cut, tapi akan ada beberapa. Oke, pertanyaannya kenapa nggak di bulan November? Karena asumsinya sekarang November itu bakal jadi bulan pilpres di Amerika dan gak bakal ada keputusan besar karena mereka khawatir akan memicu keributan dari asumsi bias politik. Jadi kemungkinan akan dibuat tenang. Nah, kalau dari pernyataan Powell sekarang masih belum ada kepastian. Ada kemungkinan yang lebih kuat bahwa suku bunga acuan akan turun 2 kali waktu Desember. Terakhir kali suku bunga acuan itu turun 2 kali dalam sebulan pada Maret 2020, di mana suku bunga acuan turun dari level 1,75% ke 1,25% dan kemudian turun lagi dari level 1,25% ke 0,25%, di mana ini semua karena COVID-19 pada saat itu. Jadi semua kemungkinan masih terbuka. Cuman sayangnya untuk saat ini masih belum ada prediksi yang sangat rinci, terutama karena anggota FOMC yang isinya Kepala Bank Sentral negara bagian Amerika Serikat cuma bisa ngasih prediksi tahunan mereka. Oke, kalau kita lihat dari publikasi Summary of Economic Projection yang terbaru, bisa diambil kesimpulan bahwa mayoritas anggota FOMC percaya bahwa penurunan suku bunga acuan akan terjadi sekali lagi atau bahkan tidak sama sekali. Berbeda dengan prediksi ekonom terkait penurunan 2 kali tadi.
Pada Summary of Economy Projection, terdapat 3 jenis prediksi yaitu median atau titik tengah prediksi dari anggota FOMC, central tendency atau pertengahan dari seluruh prediksi di mana 3 angka terendah dan 3 angka tertinggi dihilangkan, dan range di mana semua prediksi dimasukkan dalam data dan diperlihatkan. Nah, karena median dan central tendency hampir sama, kita ambil salah satu aja yang lebih sering dipakai yaitu median. Dan kita ambil dari data range buat lihat garis besarnya. Oke, kalau dari publikasi FOMC, sekarang prediksinya suku bunga acuan 2024 akan ditutup di angka 4,4% kalau menggunakan median. Dan kalau kita pakai range, ada anggota yang percaya bahwa suku bunga bakal turun ke level 4,1% sampai 4,9%. Jadi ada yang percaya malah bisa naik lagi, walaupun minoritas pendapatnya. Nah, untuk di tahun depan 2025, FOMC percaya suku bunga acuan akan turun lagi ke level 3,4% secara median dan di range 2,9% sampai 4,1%. Jadi ada yang pede tuh bisa turun di bawah 3%. Kalau untuk perekonomian di 2024 dan 2025, mayoritas anggota FOMC setuju kalau pertumbuhan PDB dan pengangguran akan stagnan. Tapi inflasi inti dan inflasi umum akan turun. Jadi akan masuk akal kalau suku bunga acuan ikut turun juga. Karena kondisi perekonomian artinya lagi membaik dalam fase penyesuaian. Prediksi bull market dan pasca. Kabar ini jadi kabar baik buat kripto karena secara umum teorinya kalau suku bunga acuan turun, uang beredar akan makin banyak, aset berisiko biasanya akan naik karena suku bunga acuan yang turun berarti kondisi perekonomian mulai membaik. Kondisi perekonomian yang baik artinya daya beli masyarakat juga akan meningkat, dan kalau daya beli masyarakat naik berarti mereka bisa konsumsi lebih dari sekedar kebutuhan pokoknya, alias punya uang lebih buat spending di aset-aset berisiko seperti saham dan juga kripto. Teori tersebut sejauh ini masih terbukti benar, walaupun sebenarnya kompleks ya. Karena kalau kita lihat korelasi datanya dari TradingView, pergerakan antara suku bunga acuan Amerika dan Bitcoin terlihat memiliki korelasi yang negatif. Artinya, kalau suku bunga acuan naik, Bitcoin turun, begitupun sebaliknya. Data ini cukup terlihat jelas sejak akhir 2017 hingga sekarang, di mana saat kripto udah mulai mainstream dan udah mulai banyak investor institusional yang masuk, jadi wajar jadinya kalau makroekonomi sangatlah berpengaruh ke pergerakan harganya. Terus apa berarti ini korelasi akan benar terus? Nah, sejauh ini masih terlihat sejalan ya. Tapi ada satu faktor lain, yaitu Bitcoin akan selalu ngikutin pergerakan siklus 4 tahunnya. Dan untuk siklus ini kemungkinan akan sama juga. Tapi balik lagi tidak ada yang dapat memprediksi masa depan dengan tepat. Kalau lihat proyeksi dari FOMC, mereka berasumsi di tahun 2026 suku bunga acuan akan turun ke level 2,9% secara median dan di jangka panjang 2,4% sampai 3,9%. Tapi kalau lihat surveinya, intinya mayoritas anggota FOMC sepakat di sekitar 3% sampai 2,9% kalau realistis. Di tahun 2027, angka suku bunga acuan ini diprediksi bakal stagnan di angka yang sama, yaitu median 2,9% dan jangka 2,4% sampai 3,9%. Artinya, kondisi perekonomian belum akan sebaik itu. Prediksi pertumbuhan PDB menurut FOMC bakal stagnan dari tahun 2004 hingga tahun 2027, namun pengangguran akan turun sedikit di tahun 2026 dan 2027. FOMC pede bahwa inflasi inti dan umum akan terus turun di tahun 2026 dan 2027, mendukung narasi bahwa pemotongan suku bunga acuan adalah langkah yang tepat untuk membentuk penyesuaian yang baru atau yang sebelumnya dianggap Powell sebagai new normal. Oke guys, itu dia rangkuman dari Summary of Economy Projection bulan September tahun 2024. Perlu diklarifikasi juga ya, bahwa ini hanyalah prediksi dari anggota FOMC yang dimana tidak 100% akan benar terjadi.
Mereka bisa mengubah projection selanjutnya dengan menyesuaikan data yang ada di masa depan. So, gimana menurut kalian? Apakah yang diprediksi oleh FOMC kali ini akan berjalan dengan mulus dan bull market akan segera tiba? Komentar di bawah ya guys. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cheers!